sama Lesti dan juga ada Pasya. Ya. Kita mau sedikit ngebahas orang-orang baik. Iya, sebelum kita jadi di Ramadan ini kita ditonton sama Upin Ipin loh. Lanjut. Bos kita. Oh iya. Itu bos loh. Itu bos loh. Bos. Itu bos loh. Lanjut. Itu bener-bener deh. Kita cuma bisa VO, dia diomongin. Oke, jadi di Ramadan ini kita akan menampilkan sosok our Ramadan heroes. Jadi orang-orang yang baik, yang bahkan dengan kemampuannya yang terbatas, dia justru membantu banyak orang. Ya. Kalau misalnya Lesti atau Pasya pernah nggak lihat, atau siapa mungkin yang menurutnya ini pahlawan banget sih, dia membantu orang sekitar, padahal keterbatasan gitu. Contoh ya, misalkan aku pernah ngelihat ada orang yang biasa tukang sampah ya, yang pekerja itu tapi dia bagi-bagiin makanan ke orang-orang pas buka puasa. Itu kan hal yang bikin terenyuh ya hati kita ya gitu. Mungkin kalau konteksnya di bulan Ramadan sih pasti pernah lah lihat ya. Tapi yang sehari-hari yang di dekat rumah saya juga kebetulan di daerah Bogor tuh ada salah satu tetangga saya, dia kebetulan disabilitas juga. Dia nggak bisa ngedenger, nggak bisa ngomong, ya kayak orang kayak bisu gitu lah. Nah, tapi dia tuh kerjanya selalu ngebersihin rumah-rumah tetangga gitu kan. Dia bakarin sampah, terus dia kadang-kadang kalau kita lagi ngangkut-ngangkut barang tuh dia inisiatif tuh langsung mau bantuin. Tapi dia juga nggak bisa komunikasi, jadi kita udah tahu, dia udah kenal, udah ayo bantu gitu. Ya kita juga bisa bantu dia, ya inilah maksudnya ya sebagai saudara gitu. Itu juga saya ngerasain juga sih. Ternyata masih ada orang kayak gitu. Jadi menginspirasi kita ya. Kalau ini sih baru-baru kemarin ngeliat di sosial media ada yang keterbatasan tangan kaki kalau nggak salah, tapi begitu gigih banget berjualan terus ngasih kalau nggak salah ya, sampai kadang Dede pribadi aja yang banyak ngeluh, banyak ini kok Dede begini banget hidup ya, tapi ternyata ada orang yang lebih kurang, ya bisa dibilang di hidup Dede mungkin Allah ngasih sempurna gitu, kasih kemudahan, tapi orang itu begitu gigih membantu sesama umatnya gitu untuk bisa menyambung hidupnya. Lebih sering bersyukur, melihat sekitar ya. Lebih peka lah, kita tahu juga banyak kebaikan di sekitar kita. Ke sebuah tempat ya? Iya, jadi aku ketemu sama sosok yang namanya Pak Heri. Jadi Pak Heri itu latar belakangnya justru bukan kedokteran atau lain sebagainya. Cuman dia menyiapkan rumah singgah untuk anak-anak yang punya penyakit hati kronis. Aku tuh ngobrol banyak sama dia, terus bener-bener yang ternyata bener ya di Indonesia itu nggak ada yang namanya tempat donor hati tuh, adanya baru yang bank donor mata. Tapi kayak donor-donor yang organ tubuh lain tuh nggak ada. Jadi dia tuh bener-bener passionnya pengen punya sebuah rumah sakit bahkan yang bisa donor apa aja di situ. Dia justru IT backstory-nya. Cuma dia pengen bikin aplikasi segala macem. Dan dia sekarang menyiapkan rumah singgah untuk yang di luar Jakarta agar bisa berobat di RSCM kan yang paling dekat ya, untuk bisa mengobati penyakit hatinya. Coba kita lihat tayangannya Pak Heri. Videonya ya. Nama saya Heri. Saya adalah salah satu pendiri dari Rumah Singgah Pejuang Hati. Halo ibu-ibu. Lagi pada ngumpul ya? Kami membantu anak-anak ini untuk mencapai pengobatan yang paling maksimal. Salah satu pengobatan mereka yaitu cangkok hati. Yusuf kurang lebih sudah 10 bulan di sini. Tempat ini nih benar-benar satu bentuk kemudahan buat kami kayak gitu kan. Kalau mungkin harus tinggal sendiri ya, biaya hidup di Jakarta kan sulit. Alhamdulillah dengan tempat ini, melalui orang baik seperti Pak Heri, kita punya tempat tinggal, kita dikasih kebutuhan, susu dan segala macam yang kita nggak kita khawatirkan lagi untuk keseharian mereka. Jadi kita fokus untuk benar-benar untuk mengusahakan mereka tuh sembuh, kontrol ke rumah sakit itu sih. Gangguan hati pada anak itu biasanya ini bawaan lahir. Jadi ciri-cirinya itu
biasanya matanya kuning, kulitnya kuning. Salah satu yang paling jelas juga BAB-nya putih dempul. Fungsinya sebenarnya hati itu salah satunya adalah mengolah racun dan segala macam. Tapi karena hati itu rusak karena racun-racun itu malah dibawa ke aliran darah gitu karena tidak terbuang. Anak saya waktu itu didiagnosa atresia biliar sejak usia 2 bulan. Pertama kali ketemu sama Pak Heri itu waktu di rumah sakit. Waktu itu saya hampir putus asa karena bingung kan cari informasi tentang penyakit ini. Selama ini Pak Heri dari anak saya usia 4 bulan itu sampai sekarang nggak pernah putus komunikasi sama kita. Waktu itu pas mau operasi pun gitu mereka temenin. Udah banyak banget yang dilakuin buat anak saya sampai sekarang akhirnya bisa sehat. Gimana hasil labnya Raka? Alhamdulillah Om, ini hasil lab terbaru bagus. Kemarin kan ada obat yang dilepas, tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Tangan kiri, itu kiri. Iya itu, iya. Pak Heri itu seperti malaikat tanpa sayap. Tanpa dia, tanpa bantuan dia, saya nggak tahu anak saya akan menjadi seperti apa. Saya bersyukur bisa bertemu dengan sosok seperti Pak Heri, dan saya berdoa semoga kebaikan beliau yang selama ini beliau beri kepada kami dibalas oleh Allah. Gerakannya dari tahun 2015. Saya bertemu dengan anak namanya Siva dari Lampung, dan entah kenapa saya jatuh cinta gitu. Terus kayaknya pengen bantu apa yang saya bisa gitu. Waktu pas nikah dulu, sebelum nikah, saya juga ngomong sama istri, entah kenapa saya jatuh cinta di jalan ini dan saya nggak menemukan jawabannya. Assalamualaikum Pak Heri. Iya Pak Heri, akhirnya ketemu juga sama Pak Heri. Jadi Tonight Lovers juga udah pada tahu nih ceritanya. Ini lagi ngapain Pak Heri? Ini lagi catat stok yang barang masuk buat nanti disalurkan ke anak-anaknya. Alhamdulillah. Pak Heri pengen tanya dong. Iya. Tadi kan udah cerita banyak nih sama kita, tapi sebenarnya apa sih yang membuat Pak Heri itu konsisten untuk selalu berada di sini gitu kan? Berbagi hati dengan anak-anak. Apa sih yang membuat Pak Heri konsisten terus? Ya kalau jadi manusia sih pengen punya tabungan surga. Sebenarnya ibu kan orang tua pasien ini punya tabungan surga. Saya bagian dari orang yang ngiri sama mereka karena mereka udah punya tabungan surga. Kalau orang tuanya nanti masuk misalnya ada dosanya nanti dipanggil sama anaknya, oh di sini masuk surga gitu. Jadi saya senang sama kegiatan ini. Gitu. Oh, itu luar biasa banget, terharu banget, terinspirasi banget dengan perjuangan yang Pak Heri, dan yang pasti sebenarnya kita semua bisa ikut turut membantu. Mungkin kalau secara fisik bisa datang untuk menemani anak adik-adik, misalnya kebutuhannya seperti kebutuhan sehari-hari bisa ikut menyumbang atau mendonorkan. Sekali lagi kita ucapin terima kasih, dan ini ada sekedar ucapan terima kasih untuk our local heroes. Oh iya. Kita sebut Pak Heri ini pahlawan kita karena yang sudah sangat berjasa dengan adik-adik. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih wujud apresiasi kami atas dedikasi dan keikhlasanmu berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Heri ya. Dan tentu saja mudah-mudahan adik-adik yang ada di Rumah Satu Hati bisa lekas sehat kembali. Ya, amin. Ini terima kasih banyak juga untuk bantuannya. Ini bagian dari support masyarakat untuk kami juga. Terima kasih juga Tonight Show. Terima kasih, dan kita kembalikan lagi ke studio ya. This is our local heroes Pak Heri. Sending all love to Pak Heri. Herinya ini masih muda ya? Iya,
Dan dia memang basicnya justru di bidang IT dia pengen punya aplikasi yang orang-orang kalau mau nyumbang organ apa gitu bisa langsung aplikasi. Dia benar-benar udah bikin katanya bahkan. Mudah-mudahan terwujud sih. Apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman Pak Heri ini? Mungkin kalau dari Lesti sampai nggak bisa berkata-kata ya ngeliatnya ya. Nah, kita ini kan tidak bisa diukur ya. Iya. Mas Lesta, ukuran kebaikan orang kita nggak bisa ukur. Tapi kalaupun kita mau coba ngambil pelajaran dari sini bahwa memang berbuat baik itu bisa di mana saja, kapan saja dan apa saja. Kalau kita nggak bisa seperti Pak Heri, at least kita bisa bantu dia dalam mungkin berupa barang atau apa. Iya, benar. Dan yang pasti Mas Lesta ini kan jarang banget nemu orang kayak gini nih. Yang tulus loh, bayanginnya dia setiap hari pasti ngurusin kayak gitu kan. Gak semua orang bisa kayak gitu. Mendedikasikan hidupnya dia, bahkan setengah waktu harinya dia untuk ngelakuin dia harus ngurusin keluarga juga gitu. Semoga Pak Heri sehat terus ya. Amin. Amin. Dan mengalir Amin. Rezekinya lancar dan semakin banyak lah orang-orang baik di sekitar kita ya. Lesti dan juga Pasya, terima kasih banyak. Sehat selalu, salam buat keluarga. Lancar-lancar puasanya ya. Selain satu ini kita akan bagi-bagi hadiah untuk penonton yang di rumah. Jangan kemana-mana. Tetap itu aja.